Puji Tuhan, selamat malam. Dan malam hari ini ibadah Rayon Elim kita akan segera mulaikan. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami mau beribadah kepadamu. Kami rindu mau menyenangkan hatimu, memuji dan mengagungkan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan teristimewa kami rindu mendengarkan lagi sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, biar acara demi acara yang kami akan tempuh pada malam hari ini, kami hanya taruh dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan buka dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menyanyi pujian di satu kota tanpa malam. Di satu Kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersamanya. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersamanya. Kami menuju sasaran, Allah tunggu kamu. Sampaikan keberatan dan tiap dosamu, pandang tujuan surga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan dipandang ragu. Siapkan hatimu menuju sasaran, Allah tunggu kamu. Siapkan hatimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Sampaikan keberatan dan tiap dosamu, pandang tujuan surga. Orang lain saksikan bila kau lari, jangan dipandang ragu. Siapkan hatimu menuju sasaran, pahala tunggu kamu. Bagi saya, bagi kamu juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Bagi saya, bagi kamu juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Sekali lagi, bagi saya, bagi kamu juga ada surga yang tak ada susahnya, yang tak ada susahnya. Tuhan, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menyanyi satu pujian dan kita mau berdoa. Oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia,
di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh datang lagi beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan teristimewa kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh lebih memahami akan apa yang Engkau maksudkan. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami akan mendengarkan firman. Tolong kami, beri kami kemampuan untuk menjelaskan dan beri kami kemampuan untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya akan bicara tentang Yerusalem baru. Yerusalem baru ini adalah surga, dan karena ditulis dalam begitu panjang banyak ayatnya, mulai pasal 21 ayat 9 sampai pasal 22 ayat 5, maka saya harus memperbakannya 2 kali. Saudara-saudara, saya akan membaca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21 dan 27. Yang kedua ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5. Saudara-saudara, jadi mari saya membaca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu, lalu ia berkata kepadamu, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota besar itu, Yerusalem kudus, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagikan permata yaspis jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan sebelah timur, sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai satu tongkat pengukur dari emas, dan untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, yaitu 12.000 stadia, panjang dan lebarnya dan tingginya sama. Dan lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu terdiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan 12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri satu mutiara, dan jalan-jalan di kota itu dari emas murni bagikan kaca bening. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini cerita tentang Yerusalem, tetapi bukan Yerusalem di Palestina, tapi Yerusalem baru. Saya tidak perlu memperhatikan baik-baik, tetapi
Salem itu satu akar kata dengan salam. Jadi kota damai, saudara-saudara. Dan Yerusalem dunia sekarang tidak ada damai. Jadi saudara-saudara, mari kita harus mengerti dengan baik. Saudara-saudara, Yerusalem juga atau sorga itu, saudara-saudara, digambarkan dalam bahasa manusia. Ada nirwana, ada lagi istilah-istilah lain yang sama dengan sorga. Tetapi saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Istilah-istilah sorga, nirwana, atau apapun namanya di dunia ini, itu tidak didahului dengan langit dan bumi baru. Tetapi sorga kita atau Yerusalem baru kita adanya di langit dan bumi baru. Jadi saudara-saudara, itu kondisi seperti itulah yang perlu kita camkan baik-baik. Itulah sebabnya saudara-saudara, betapa penting kita mengerti akan sorga kita, di mana adanya di langit dan bumi baru. Luar biasa. Saudara-saudara, saya sendiri tidak bisa menceritakan dengan jelas kepada saudara-saudara, tetapi saya coba membaca Alkitab. Tetapi saya yakin, saudara-saudara, apa yang ditulis oleh Alkitab itu pasti benar. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka itu, lalu dia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Saudara-saudara, ini adalah suatu undangan kepada Yohanes. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota besar itu. Kota besar itu, Yerusalem kudus, turun dari sorga, dari Allah. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Saudara-saudara, ini adalah suatu gambaran, saudara-saudara, tentang kota yang luar biasa itu. Yerusalem kudus, turun dari sorga, saudara-saudara, dari Allah. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa, saudara-saudara. Dan saya tidak akan membuka kesempatan untuk bertanya atau membuka kesempatan untuk berdialog atau berdiskusi. Tetapi saudara-saudara, mari kita tenang, memikirkan dan menerima apa yang dikatakan oleh firman Allah. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya sama seperti permata yang paling indah, bagikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Saudara-saudara, saya belum pernah melihat permata yaspis, tetapi kristal saya sudah pernah lihat. Jernih, saudara-saudara. Jadi ini luar biasa sekali, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagikan permata yaspis, dan jernih seperti kristal. Saudara-saudara, dia punya kondisi indah sekali dan jernih. Permata yaspis saya belum pernah lihat, tapi kristal yang jernih saya sudah pernah lihat. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, ini kota kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan tenang, bagaimana kota kita, tempat kita hidup. Saya percaya, saudara-saudara, Yerusalem baru itu tidak seperti nirwana atau apapun juga istilah-istilah dunia yang sama dengan disamakan dengan surga itu, saudara-saudara. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan terus kedua belah suku Israel. Saudara-saudara,
12 suku Israel, kalau kita mau melihat dengan tenang jadi 13. Karena Yusuf itu ditulis 2, Efraim dan Manasye. Dan di sebagian yang lain juga dan tidak ditulis. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, apa yang ditulis oleh Alkitab pasti benar. Tidak dituliskan dengan jelas siapa dan apa nama dari tiap-tiap pintu gerbang itu. Tetapi 12 suku pasti ada di sana. Dan di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat terdapat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan itu tertulis ke-12 rasul anak domba itu. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Saya perlu memberi penjelasan. Ingat baik-baik ketika Yudas Iskariot mati, saudara-saudara, maka dia digantikan oleh Matias. Mari kita membaca Kisah pasal 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah para murid yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyak. Lalu ia berkata, "Hai saudara-saudara, sudah genaplah nas kitab suci yang disampaikan aku dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini." Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, dan ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab itu adalah tertulis dalam kitab Mazmur, biarkanlah perkemahan menjadi sunyi, biarlah tidak ada penghuni dalamnya, dan biarlah jabatan yang ambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai pada hari dia terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkau yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang itu untuk menerima jabatan pelayanan ini kerasulan yang tinggalkan Yudas yang telah jatuh dalam tempat wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-12 rasul itu. Saudara-saudara, itu adalah tindakan manusia, tetapi kita sama tahu bahwa yang memilih rasul yang ke-12 adalah Allah sendiri, adalah Yesus sendiri, yakni Paulus. Saudara-saudara, jadi perbedaan antara tindakan manusia dan pilihan Allah itu jelas, saudara-saudara. Jadi mari kita melihat, kita kembali, saudara-saudara. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan atasnya tertulis 12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi saudara-saudara, saya percaya nama yang ke-12 itu adalah Paulus. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Dan ia berkata-kata dengan aku. Ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjang sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat 12.000 stadi panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Saudara-saudara, 12.000 stadi, 10 stadi 1 mil. Jadi 1.200 mil panjangnya, lebarnya, tingginya. 1 mil 1,3 kilometer. Tapi kalau 1 mil laut 3,5 kilometer. Jadi saudara-saudara, saya tidak tahu apakah mil laut atau mil
biasa yang dipakai. Tetapi kota itu sungguh luar biasa, saudara-saudara. Jadi ada banyak tempat di sorga buat kita, saudara-saudara. Nah, mari kita membaca terus. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. 144 hasta tembok kota itu, satu hasta 30 cm kalau tidak salah. 144 kalikan saja, saudara-saudara. Jadi buat apa hebatnya? Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu terdiri dari emas tulen bagikan kaca murni. Ada sebuah cerita, saudara-saudara. Ada sebuah cerita. Ada seorang ibu-ibu yang mengumpulkan emasnya mau dibawa kepada Yesus. Ini cerita, saudara-saudara. Lalu ketika dia sampai di surga, katanya ini cuma cerita, saudara-saudara, dia pikul-pikul itu emas itu. Katanya mau dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan ketika dia datang di surga, dan lalu ada suara berkata, apa yang kau bawa? Emas untuk Tuhan Yesus. Buang saja itu, tidak dipakai di sini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, emas yang paling murni 99,99%. Tidak ada emas murni. Tetapi tidak ada emas yang 100%, tidak ada, saudara-saudara. Tetapi hanya emas di surga yang 100%. Sungguh luar biasa. Saudara-saudara, saya boleh berkata demikian, saudara-saudara. Tembok itu terdiri dari permata yaspis, dan kota itu terdiri dari emas tulen bagikan kaca murni. Saya pernah bekerja memurnikan emas, tetapi saudara-saudara, pada bagian bawahnya, saudara-saudara, kalau yang murni di bawahnya itu, saudara boleh lihat itu, boleh lihat nih, saudara. Tetapi di bagian lain tidak, itu emas manusia, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, emas di sorga murni dan benar-benar luar biasa. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saya cukup tahu itu. Dan dasar tembok kota itu dihias dengan segala jenis permata. Dasar pertama batu yaspis. Saya belum tahu apa batu yaspis. Dasar kedua batu nilam. Saya belum tahu. Mungkin juga saya sudah pernah lihat tapi tidak tahu namanya. Dasar ketiga batu mirah. Katanya batu mirah itu merah, delima. Dasar keempat batu zamrud, saya tidak tahu. Dasar kelima batu unam, saya tidak tahu. Dasar keenam batu sardis, saya tidak tahu. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, itu warna-warni. Dasar yang kedelapan batu beril, saya tidak tahu. Batu yang kesembilan batu krisolit, saya tidak tahu. Yang kesepuluh batu krisopras, saya tidak tahu. Yang ke-11 batu lasuardi, juga saya tidak tahu. Yang ke-12 batu kecubung, saya belum pernah lihat. Jadi saudara-saudara, permata-permata ini menjadi dasar dari pintu di surga, saudara-saudara. Dan saya percaya, saudara-saudara, anugerah Tuhan yang besar menjadi bahagian kita kalau kita masuk di Yerusalem baru. Saudara-saudara, tidak sama dengan surga dunia, tidak sama. Tidak sama dengan apapun yang namanya milik dunia. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagian kaca bening. Saudara-saudara, mutiara yang terbesar barangkali tidak ada yang sebesar kepalan tangan. Bayangkan pintu gerbang itu terdiri dari 12 mutiara. Pasti saudara-saudara luar biasa sekali. Dan saya percaya saudara-saudara itu adalah
anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Jadi Yerusalem baru itu adalah benar-benar kota yang tidak bisa digambarkan bagaimana bentuknya, saudara, dan bagaimana kemuliaannya. Gambaran dari catatan Alkitab Wahyu ini hanya bersifat umum saja, tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat itu, pasti kita tercengang-cengang, saudara-saudara, karena begitu luar biasanya, saudara-saudara. Saya akan membaca ayat terakhir. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara-saudara, saya perlu memberitahu itu. Pasal 21 ayat 8, tetapi orang penakut, orang tidak percaya, orang keji, orang membunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan dapat bagian mereka dalam lautan api menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kalau para pendosa itu mendapat bagian di lautan api yang menyala-nyala, dan di Yerusalem baru tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, saya percaya anugerah Tuhan lah yang membuat kita hidup benar, dan makin lama kebenaran itu makin jelas, dan kemudian kita akan dikuduskan oleh kedatangan Tuhan yang kedua kali, benar-benar kudus, saudara-saudara, dan kita menjadi pewaris kerajaan surga. Saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, apa yang saya ungkapkan ini hanya sebagian kecil dari kebenaran yang mulia itu, saudara-saudara. Tetapi apa yang ditulis oleh Alkitab benar-benar membuat hati ini rindu untuk melihat, apalagi untuk masuk ke dalamnya. Saudara-saudara, saya percaya kita semua diberkati pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar pada malam hari ini. Dan mari kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memeteraikan firman Tuhan itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita menyanyi satu pujian, namaku di sana. Namaku di sana dalam buku kehidupan kekal, sarana Kau sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya Kau sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Sekali lagi, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Darahnya Kau sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah membaca firman-Mu tentang Yerusalem baru. Tuhan, hati ini rindu untuk masuk di sana. Apalah artinya kekayaan dunia? Haleluya.
Apalah artinya kemanisan dan kemuliaan dunia, kekayaan dan kemuliaan dunia, apalah artinya? Dan Tuhan, kami percaya apa yang ditulis oleh firman-Mu benar-benar ada dan pasti akan digenapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau. Sebelum kami mau tamatkan acara ibadah ini, kami berdoa untuk seorang ibu yang sakit. Tuhan ada di rumah sakit. Tuhan tolong kasih kami ini, karena dia mengalami penyakit. Dan hamba percaya, saudara-saudara, Tuhan, anugerah Tuhan menjadi bagian dalam hidup kasih kami ini. Dan dia boleh dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu indah dalam hidup kami. Dan dengan demikian iman kami ditambahkan dan dikuatkan. Dan kami makin hari makin mengenal akan kebenaran firman. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami percaya Tuhan dengan doa kami. Kekasih-kekasihku, biarlah kita masih tetap tinggal di rumah dengan damai sejahtera Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan persekutuan, penghiburan, penyertaan dan pertolongan Allah Roh Kudus di bagian kita mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan sebagai pengumuman untuk hari Minggu kita masih ibadah online dan kita berdoa supaya kita bisa beribadah kembali di gereja mungkin tanggal 12 dan tanggal 12 itu sebenarnya perjamuan hari Minggu tapi kita tunda untuk kita ibadah di gereja tanggal 12 Juli. Dan saya percaya saudara kita semua sudah rindu mau beribadah di gereja. Puji Tuhan. Amin.